Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Anorganik 1 dengan dosen pengampu Ibu Naimatul Khairo, SSI, MSI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Fitriatul Hasanah dengan NIM 1262122020070 dari kelas Tadris Kimia 4C. Di sini saya akan membahas 3 diagram, yaitu yang pertama diagram Frost, yang kedua diagram Latimer, dan yang ketiga diagram Powerbags. Yang pertama yaitu diagram Frost. Diagram Frost adalah ilustrasi yang menunjukkan stabilitas relatif dari berbagai tingkat oksidasi suatu zat. Hal ini sangat berpengaruh dalam kimia anorganik dan elektrokimia. Diagram ini menghubungkan energi bebas relatif dengan tingkat oksidasi spesies. Diagram ini juga tergantung pada pH. Karena itu perlu memasukkan pH pada pengukuran yang akan kita lakukan. Untuk kegunaan dari diagram Frost ini yaitu yang pertama, kita dapat menentukan energi bebas menggunakan setengah reaksi reduksi oksidasi, dan yang kedua, kita dapat menentukan potensi reduksi dengan mudah menggunakan diagram ini daripada menggunakan diagram Latimer. Berikut ini merupakan salah satu contoh diagram Frost pada fosfor atau P. Di sini P4 dapat mengalami disproporsionasi menjadi pH 3 dan H3PO2 atau menjadi pH 3 dan H3PO3 karena spesi pH 3 dan H3PO2 atau pH 3 dan H3PO3 itu berada di atas slope atau kemiringan yang garis putus-putusnya itu, sehingga cenderung mengalami reaksi redoks disproporsionasi menjadi dua spesi yang terhubung dengan garis putus-putus. Nah, sedangkan reaksi redoks disproporsionasi itu adalah reaksi redoks atau spesi yang berubah menjadi dua spesi berlainan. Selanjutnya H3PO2 dan H3PO4 berkemungkinan mengalami komproporsionasi menjadi H3PO3 karena H3PO3 itu berada di bawah slope atau kemiringan tersebut yang menghubungkan dua spesi berdekatan yang merupakan hasil dari redoks komproporsionasi dari dua spesies yang terhubung dengan garis putus-putus. Nah, sedangkan reaksi redoks komproporsionasi itu adalah reaksi redoks yang melibatkan dua spesi yang berubah menjadi satu spesi yang sama. Selanjutnya H3PO4 adalah spesi paling stabil dengan Bilox plus 5 karena H3PO4 memiliki nilai Ne paling rendah untuk Bilox tersebut. Nilai Ne adalah N sebagai jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi setiap spesi, sedangkan E besarnya potensial reduksi standar spesi. Jadi untuk menentukan Bilox paling stabil atau tidaknya itu dilihat dari Ne yang diagramnya yang vertikal. Nah, sehingga spesi paling relatif tersebut itu lebih stabil dibandingkan yang lain. Semakin rendah nilai Ne, maka semakin stabil spesi dengan Bilox tertentu. pH 3 adalah spesi yang paling mudah mengalami reaksi reduksi dan merupakan oksidator relatif paling kuat karena pH 3 itu membentuk slope kurang positif dengan spesi lain sehingga cenderung mengalami reaksi reduksi dan sebagai oksidator. Selanjutnya H3PO4 adalah spesi reduktor yang paling kuat karena H3PO4 itu mempunyai bilangan oksidasi yang paling tinggi. Yang kedua yaitu diagram Latimer. Diagram Latimer adalah diagram potensial reduksi standar untuk satu set spesi yang saling berhubungan. Sedangkan kegunaan dari diagram Latimer adalah untuk memprediksi kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasangan spesies berdasarkan potensial standarnya. Selanjutnya contoh dari diagram Latimer. Yang pertama H3PO4 dengan Bilox plus 5 menjadi H4PO2O6 dengan Bilox plus 4. Itu
reaksinya itu berlangsung secara tidak spontan karena harga esilnya negatif. Dan reaksi yang mengalami disproporsionasi yaitu H4P2O6 yang bisa bereduksi menjadi H3PO3 dan bisa mengalami oksidasi dengan H3PO4 dengan Bilox plus 5. Dan H3PO3 juga bisa mengalami reaksi disproporsionasi yang bisa mengalami oksidasi menjadi H4P2O6 dengan Bilox plus 4 dan bisa bereduksi menjadi H3PO2 dengan Bilox plus 1. Jadi reaksi mengalami disproporsionasi adalah 4P2O6, H3PO3, H3PO2, dan P. Untuk reaksi yang paling teroksidasi yaitu reaksi yang terletak pada sebelah kiri, yaitu H3PO4 karena memiliki Bilox paling tinggi, dan semakin ke kanan reaksinya akan mengalami reduksi. Sedangkan reaksi yang paling kanan itu mengalami reduksi atau akan bertindak sebagai oksidator paling kuat karena dia memiliki bilangan Bilox paling rendah, dan reaksinya itu semakin ke kanan akan mengalami oksidasi sehingga reaksi pH3 itu menjadi reaksi reduksi dan bertindak sebagai reduksi dan akan bertindak sebagai oksidator. Diagram yang ketiga yaitu diagram Pauerbach. Diagram Pauerbach adalah diagram yang menggambarkan keadaan suatu bahan dengan potensial tertentu dalam derajat keasaman atau pH tertentu. Sumbu vertikal menunjukkan potensi bahan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan pH. Potensial atau E mengacu pada elektroda standar hidrogen yang dihitung dengan menggunakan persamaan Nernst. Sedangkan kegunaan diagram Pauerbach yaitu 1. Untuk mengetahui reaksi yang terjadi secara termodinamika atau korosi atau atraksi. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk stabil dari logam pada kondisi tertentu. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari diagram Pauerbach, yaitu Ni atau nikel. Salah satu karakteristik dari diagram Pauerbach ini yaitu garis horizontal itu menunjukkan reaksi transfer elektron. Garis ini itu tidak dipengaruhi oleh pH, tetapi hanya dipengaruhi oleh nilai potensial. Garis ini itu memisahkan daerah kestabilan antara Ni dengan Ni2+. Kemudian ada garis vertikal. Garis vertikal ini tidak dipengaruhi oleh potensial, tetapi dipengaruhi oleh adanya pH dan tidak ada transfer elektron. Terus yang ketiga ada garis miring. Garis miring ini menyatakan potensial redoks dari larutan kesetimbangan dengan hidrogen dan oksigen. Kesetimbangan ini mengindikasikan transfer elektron dan perubahan pH. Untuk gambar diagram Pauerbach nikel atau Ni ini, Ni berada di daerah imun atau yang berwarna kuning keorenan itu. Jadi Ni itu termasuk dalam daerah imun. Nah, daerah imun itu adalah daerah di mana Ni secara termodinamika itu bersifat stabil, tidak ada produk oksidasi yang terbentuk, yang berarti laju korosinya itu sangat rendah, bahkan hampir tidak terjadi. Kemudian yaitu Ni2+. Ni2+ itu terletak pada daerah korosi, di mana daerah tersebut berwarna pink. Nah, daerah korosi itu adalah daerah di mana Ni2+ secara termodinamika itu bersifat stabil karena Ni telah teroksidasi menjadi bentuk-bentuk ion tersebut, maka korosi terjadi. Jadi Ni ini bisa bereaksi dengan O2 yang akan menghasilkan H2O atau air, sehingga Ni itu berada di daerah korosi yang mudah untuk berkarat. Selanjutnya NiO. NiO ini berada di daerah pasif, yaitu daerah yang berwarna biru. Daerah pasif adalah daerah di mana NiO secara termodinamik itu bersifat stabil. Lapisan oksida telah terbentuk pada kondisi ini, sehingga reaksi korosi akan berjalan dengan sangat lambat karena terhalang oleh lapisan ini.
Nah, keadaan tersebut itu disebut dengan kondisi pasif. Nah, lapisan pasif akan menguntungkan jika sudah terbentuk. Sehingga sebagai contoh itu pada Ni ini. Pada Ni, lapisan oksida itu terbentuk sangat cepat sehingga mampu melindungi Ni dari korosi. Jadi pada NiO ini tidak terjadi korosi karena lapisan oksida itu sudah terbentuk secara cepat. Pada garis bagian tengah, yaitu garis yang hijau, itu merupakan garis water stability atau kestabilan air. Yang garis bawah itu hidrogen dan yang garis atasnya itu oksigen. Terima kasih dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.